warga negara ini. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kejadian pagi ini. Kita ini negara demokrasi. Setiap warga negara punya hak berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi, oh gitu. Kasih kameranya. Iya. Di sini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak ya, dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para apa bahasanya ya, para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layang-layang ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada tadi emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan, ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satu pun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari Mama, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada bagian ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Ya, Bung Rocky, saya ini sekarang tengah di Grand Kemang Hotel ya, di acara diskusi Forum Tanah Air ini diaspora, sahabat-sahabat kita diaspora Indonesia yang ada di 5 benua. Dan ini secara mengejutkan ini dibubarkan oleh preman gitu ya. Dan anehnya ini walaupun penjagaan polisi sangat ketat di luar, tapi mereka bisa masuk itu. Jadi tadi sampai merusakkan beberapa properti dan minta kami bubar gitu untuk acara ini. Ya, tapi untuk apa dikerahkan orang atau sekelompok orang untuk menghalangi satu pembicaraan akademis, satu upaya untuk membuka percakapan supaya publik mengerti apa yang sedang terjadi di negeri ini. Jadi Forum Tanah Air itu, saya ikut mendirikan Forum Tanah Air itu mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu di New York, dan itu memang dimaksudkan sebagai tempat berkumpul pikiran-pikiran dari diaspora yang mereka ada di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri, supaya terbit semacam harapan bahwa Indonesia bisa diinvestasikan kembali melalui pikiran dan konsep. Jadi pada waktu itu saya ada di Amerika, lalu teman-teman di New York terutama minta supaya ada semacam jaringan internasional untuk memantau Indonesia dalam pengertian melihat apa yang jadi problem di dalam negeri supaya bisa dibantu secara konseptual solusinya dari luar negeri. Nah, forum itu secara rutin memang membuat evaluasi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan tuh. Lalu mereka, teman-teman ini yang pulang ke Indonesia, datang membentuk semacam komunitas supaya juga langsung mendengarkan uraian-uraian dari tokoh atau kritisi Indonesia tentang keadaan Republik, supaya mereka kalau balik ke Eropa, ke Amerika, Australia, dia punya cerita first hand untuk diterangkan pada komunitas Indonesia di 5 benua kan. Jadi sebetulnya pertemuan di Kemang itu ya dimaksudkan untuk mengkonsolidasi pikiran, mengkonsolidasi ide itu. Jadi kenapa mesti dibubarkan? Tentu ada yang menyuruh membubarkan, padahal
kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara tuh. Nah kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan oleh Forum Tanah Air tuh. Dia lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah konyolnya di situ. Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak membubarkan dan dengan mengintimidasi Forum Tanah Air di Kemang itu hari ini, itu sekedar suruhan aja. Dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Jadi sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran. Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari peradaban. Ya, Bung Rocky, saya kira ini jadi catatan buruk di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya. Masih ada pola-pola semacam ini, ada diskusi, ada forum orang sedang bersilaturahmi dibubarkan dan sebagainya. Jadi jujur ini ya, hal-hal semacam ini itu banyak terjadi di era pemerintahnya Presiden Jokowi, dan yang menyedihkan mengapa ini masih terus berlanjut bahkan ketika dia berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kejadian pagi ini. Kita ini negara demokrasi. Setiap warga negara punya hak berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi kameranya. Di sini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak ya, dengan acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para apa bahasanya ya, para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal, enggak? Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada tadi emak-emak juga. Ini preman-preman itu di depan kami mengatakan nama kamu cuma meja-meja. Ini pukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara, tidak ada yang kembali wabarakatuh. Luar biasa kejadian pagi ini. Kita ini negara demokrasi. Setiap warga negara punya hak berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi kameranya. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal, enggak? Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada tadi emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mengatakan nama kamu cuma meja-meja. Ini pukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara, nggak ada yang masuk satu pun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami minta perwakilan dari mama, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tidak lanjutin perlakuan para preman-preman yang masuk dalam diskusi kali ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada pagi ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi. Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Ya, Bung Rocky, saya ini sekarang tengah di Grand Kemang Hotel ya, di acara diskusi forum tanah air ini diaspora, sahabat-sahabat kita diaspora
dan minta kami ubah gitu, acara ini. Ya, tapi untuk apa dikerahkan orang atau sekelompok orang untuk menghalangi satu pembicaraan akademis, satu upaya untuk membuka percakapan supaya publik mengerti apa yang terjadi di negeri ini. Jadi forum tanah air itu, saya mendirikan forum tanah air itu 3, 4, 5 tahun yang lalu di New York, dan itu memang dimaksudkan sebagai tempat berkumpul pikiran-pikiran dari diaspora yang mereka ada di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri, supaya terbit semacam harapan bahwa Indonesia bisa diinvestasikan kembali melalui pikiran dan konsep. Jadi pada waktu itu saya ada di